Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siap belajar? Iya. Baik. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk KM-nya pimpin doa. Tapi baca doa. Sebelum mulai belajar, Ibu mau ngecek dulu. Alhamdulillah semuanya lengkap ya, hadir ya. Temannya tidak ada yang sakit hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita bisa mulai untuk belajar. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri ya dan nyanyikan bersama. Nah, sebelum belajar, biar kita semangat, kita ice breaking dulu, tepuk semangat, hafal? Ya, pengen berdiri dulu ah, yuk, biar semangat yuk. Siap? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sedang dang ding ding ding. Dung dung dung. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Matematika. Nah, sekarang kita akan belajar, kalau kemarin sudah perkalian, sekarang pada menyelesaikan pembagian pecahan dengan bilangan biasa, tapi dengan teknik berpikir komputasional ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar berpikir komputasional ya? Jadi, kalau berpikir secara komputer itu tidak hanya kita harus main komputer, tidak ya, tapi bisa untuk menyelesaikan masalah sehari-hari juga, dan juga bisa untuk menyelesaikan masalah matematika. Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan cara membagi pecahan dengan bilangan asli. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual pembagian pecahan dengan tahapan berpikir komputasional. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu agar kalian dapat menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri saat berdiskusi dan presentasi hasil kerja kelompok, karena nanti kalian akan bekerja kelompok ke depan. Nah, sebelum mulai Ibu mau tanya dulu nih, yuk kemukakan pendapat kalian. Siapa yang bisa jawab? Ada gambar apa ini? Pizza. Ada pizza. Tinggal berapa itu pizzanya? Setengah ya? Tinggal setengah ya? Apa yang terjadi jika kita membagi suatu yang sudah pecahan ke beberapa orang? Ini kan sudah pecahan nih, sudah dipecah, udah setengah nih, tinggal sisa ya pizzanya. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Zahra. Apa yang terjadi, Zahra? Setiap orang akan mendapatkan bagian yang sedikit. Oke, setiap orang akan mendapatkan bagian yang sedikit. Tepuk tangan dulu dong untuk Zahra. Terima kasih jawabannya. Betul, setiap orang nantinya akan mendapatkan bagian yang sedikit. Karena udah tinggal setengah ya, dibagi-bagi lagi jadi dapatnya sedikit. Oke, sekarang bagaimana nih caranya membaginya? Setengah itu sama dengan 1/2. Mau dibagikan untuk 3 orang, jadi harus dipotong berapa bagian? 3 bagian. Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang mau memindahkan? Oke, Ridwan, silahkan Ridwan. Mana dulu? Atas dulu. Oke, kita pindahkan ke sini. Sip. Terus yang mana lagi? Oh, yang mana yang ini? Oke. Kemudian? Iya. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk Ridwan. Ridwan bisa menjawab nggak? Jadi berapa yang didapat
setiap orangnya ini? Satu. Satu per berapa? 1/6. Betul teman-teman, 1/6? Betul? Betul nggak? Kita lihat misalnya ada berapa ini? Satu. Lalu kemudian kita lihat ini potongannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap orang mendapatkan 1/6. Betul ya? Tepuk tangan untuk Ridwan. Oke, nah itu kalau kita coba dengan memotong. Oke, tadi kita cobanya dengan memindahkan ya, sama-sama kita anggap ini dengan memotong pizza. Lalu bagaimana kalau kalian menghadapi dengan pertanyaan yang kontekstual? Pertanyaan seperti pertanyaan esai, uraian, kalau di ulangan. Gak mungkin kan kalian harus bawa pizza dipotong-potong? Ya, betul tidak? Betul ya. Terus gimana caranya? Mau tau nggak? Mau? Oke. Ayo baca sama-sama yuk. Agar memiliki 1/2 potong pizza dan Agam ingin membagi pizza tersebut secara merata kepada 3 temannya. Berapa banyak potongan pizza yang diperoleh masing-masing teman Agam? Nah, gak mungkin kan kalau ada soal seperti ini kalian harus bawa pizza dari rumah atau guntingin kertas, waktunya akan habis. Nah, Ibu akan jelaskan melalui teknik berpikir komputasional. Ada langkahnya, ada 4 langkah. Langkah apa sajakah itu? Oke. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah menjadi masalah kecil. Kalian pasti akan menganggap soal ini masalah yang sulit ya. Kalau ulangan aduh sulit nih. Kita pecahkan dulu menjadi masalah yang kecil. Gimana caranya, Bu? Oke, yang pertama, pecahan yang akan dibagi. Kita cari dulu pecahan yang akan dibagi. Coba, siapa yang bisa menentukan? Angka pecahan yang akan dibaginya berapa? 1/2. Berapa? 1/2. Coba kita buktikan, betul tidak? Betul, 1/2. Kita cari dulu bilangan yang akan dibagi. Yang kedua, kita cari bilangan pembaginya. Berapa bilangan pembaginya? 3. Sudah ketemu nih masalahnya. Kita pecahkan dulu. Kita cari angka yang mau kita hitung. 1/2 adalah yang akan dibagi dan angka 3 adalah bilangan pembaginya. Lalu kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu mengenali pola. Apa sih Bu mengenali pola? Nah, anak-anakku, untuk menghitung pembagian pecahan dengan bilangan asli itu ada rumusnya, ada polanya. Tidak sembarangan menghitung. Ini dia polanya. Jika A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1/2. Bu, A per B-nya itu apa? A per B itu adalah bilangan yang akan dibagi. Ingat nggak tadi berapa bilangan yang akan dibaginya? 1/2. 1/2, iya betul. Kemudian yang C adalah pembagi. Berapa C pembaginya? 3. Kita buktikan. Oke, betul. Kemudian A sama dengan A per B lagi. Berapa A per B tadi? 1/2. Nah sekarang yang C-nya menjadi 1 per C. Berarti 1 per berapa? 1/3. Oke, sip. 1/3. Sehingga, nah, begini proses perhitungannya. 1/2 dibagi 3 sama dengan 1/2 dikali 1/3. Sesuai dengan rumus, dengan pola ini. Ya, untuk pembagian pecahan dengan bilangan asli, polanya ini tidak akan berubah. Sampai kapanpun polanya seperti ini. Oke, silakan boleh sambil ditulis ya. Kemudian, oke, perhatikan langkah yang ketiga yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi, Bu? Mengambil inti pentingnya. Apa nih yang pentingnya nih? Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah ditulis sesuai pola, ya, rumusnya, yang ini sudah sesuai pola. Sekarang kita fokus pada perkalian pecahan. Berapa perkalian pecahannya? 1/2 dibagi 3 dengan
Yang perkaliannya mana? Fokus pada perkalian pecahan. Berapa kali berapa? 1/2 kali 1/3. Betul. 1/2 dikali 1/3. Nah, di kotak kina ini yang dihitung. Ya. Di abstraksi ini kita fokus pada intinya saja. Yang 1/2 dibagi 3 itu abaikan. Ya. Karena yang akan kita hitung yang ini. Ya, yang ini abaikan aja. Ya, abaikan. Kemudian ada langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, algoritma. Nah, dari dekomposisi, kenali pola, abstraksi, kita susun melalui algoritma ini. Ini adalah penyelesaian masalah secara terstruktur, secara tersusun. Tidak boleh loncat-loncat. Ya, apa susunan yang pertama tadi? Temukan bilangan pecahan yang akan dibagi. Berapa pecahan yang akan dibaginya? Masih ingat nggak? Berapa? Yang keras? 1/2. Oke, terima kasih. 1/2, betul. Kemudian yang kedua, ubah bilangan pembagi, yaitu 3 menjadi pecahan. Jadi berapa per berapa yang 3? 1/3. Oke, menjadi 1/3. Ya, 3 menjadi 1/3. Sudah sesuai urutan ya. Kemudian yang ketiga, kalikan sesuai pola. Nah, ini 1/2 bagi 3 sama dengan 1/2 dikali 1/3. Tinggal kita kalikan. Ya, mana dikali mana? Ibu tandai ini. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 1/6. Nah, jadi yang dihitung hanya ini saja. Yang ini abaikan. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yakin? Nggak ada? Langsung aja? Oke, siap. Kalau begitu, coba. Ini Ibu punya masalah lagi yang kedua. Sudah membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Ini ya, kelompoknya tidak berubah. Dan akan membagikan LKPD pada setiap kelompok untuk menyelesaikan soal di depan dengan cara berpikir komputasional dengan 4 langkah. Oke? Sebelah sini dulu deh. Silahkan nanti dibaca bersama kelompok ya. Namun sebelumnya nanti kalian silahkan tentukan siapa yang akan maju ke depan untuk menjelaskan ya. Dan juga nanti kalian silahkan analisis masalah terlebih dahulu melalui teknik dekomposisi dan berurutan ya. Silahkan Ibu beri waktu kalian 10 menit ya untuk berdiskusi dan menjawab soal yang ada, permasalahan yang ada di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, sip. Sama ada yang beda? Sama ya? Sama ya, masuk akal ya? Jawabannya betul ya? Oke, betul atau tidak? Betul. Oke, kita buktikan betul atau tidak ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 atas semangatnya. Sip. Perhatikan. Nah, kita sama-sama perhatikan. Soal yang tadi sudah kalian kerjakan. Lani memiliki 3/4 liter jus. Jus itu akan dibagi rata ke dalam 2 botol. Berapa liter jus yang ada di setiap botol? Oke teman-teman, lihat pecahan yang akan dibaginya betul 3/4.
4. Kemudian bilangan pembaginya adalah? Cocok ya? Lalu kenali pola. A per B 3/4. C-nya adalah 2. A per B itu 3/4 kali 1 per C, 1/2. Sama ya? Fokus pada perkaliannya. Berapa perkaliannya? 3/4 Dikali. 1/2. Dan ini adalah penyelesaiannya. Ya, secara algoritmanya. Tentukan bilangan pecahan yang akan dibagi, yaitu 3/4. Ubah bilangan pembagi, yaitu menjadi 2 menjadi 1/2. Oke. Nah, jawabannya adalah 3/8. Cocok ya? Berarti sudah paham ya? Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Sudah paham ya? Oke, siap. Sekarang kita akan bermain games. Games Word Wall namanya. Ya. Jadi nanti, seperti janji kita tadi, kesepakatan kita, yang selesai duluan, maju terlebih dahulu. Ya, tadi yang selesai duluan siapa? Kelompok 3, kemudian 1, baru kelompok 2. Caranya gimana, Bu? Nanti kalian baris di sini, ya, per kelompok. Boleh berdiskusi dulu, ya, nanti di sini berdiskusi untuk jawabannya. Tapi yang maju 1 orang. 1 orang. Nanti kalian pilih, tempelkan tangan kalian ke papan tulis, pilih nomor yang akan kalian jawab. Siap ya? Kita mulai. Siap dimulai? Oke. Yo, ayo. Nomor berapa? Langsung jawab. Oke, nomor berapa? Ulangi. Nah, mana jawabannya yang mana ya? Ayo, cepat. 4/7 dibagi. Oke, poin tertinggi untuk kuis ini ada di kelompok 2 ya, dapat 4 poin. Kelompok 3 tadi 3 poin, kelompok 1 tidak apa-apa. Semangat dulu, semangat.